Jadi, saya terus terang aja saya lihat assessing yang ada di sana kondisi Kota Bima ini, miris juga sih, masih ada di pojok-pojok kota itu masih ada sampah, ya istilahnya ya tidak tertata tertangani dengan baik ya, Sampah. sampah ya, kemudian beberapa pojok juga beberapa jalan-jalan itu ada juga drainasenya mampet. Jadi sehingga, genangan air itu menjadi seperti sudah warna hitam seperti itu. Ini sangat kotor, tidak sehat untuk, bagi masyarakat, bahkan bagi pengunjung yang mengunjungi Kota Bima gitu loh. Jadi sehingga Kota Bima bukan suatu tempat yang nyaman untuk dikunjungi maupun untuk tempat tinggal. Karena semuanya saya yakin, saya sudah pernah lama juga di Bima, ya walaupun saya orang Bima, kelahirannya di Lombok, besar di Lombok ya, kuliah di Jawa. Tapi saya pernah kerja sebagai Pimpro dulu di Bima, dan saya rasakan bagaimana perilaku teman-teman Bima ini. Teman-teman Bima ini kalau sudah baik sama kita, mohon maaf ya, nyawa dia bisa pertaruhkan untuk kita. Setia. Sangat setia. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sirdu Pilaili, jurnalis tribunlombok.com. Edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan penjabat Wali Kota Bima Haji Muhammad Rum yang baru saja dilantik dan akan segera melaksanakan tugasnya untuk memimpin Kota Bima. Kita ingin tahu seperti apa rencana-rencana dan gebrakan yang ingin dilakukan di Kota Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi studio kami Bang lagi. Sir, terima kasih. Senang sekali bisa berjumpa lagi Terima di ruangan kasih. ini. Terima kasih, alhamdulillah. Sehat Pak Rum ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Tribuners, Kota Bima merupakan salah satu kota penting di Nusa Tenggara Barat yang posisinya ada di ujung timur. Kota ini sangat cantik tentunya dengan segala potensinya, dan kita menanti di tangan dingin Pak Haji Muhammad Rum, Kota Bima ini akan seperti apa nanti. Dan itu akan kita bahas ini dalam edisi kali ini. Kita pengen tahu seperti apa rencana Pak Wali Kota memimpin Kota Bima yang dikenal cukup dinamis dan menyimpan masih banyak potensi yang perlu dikembangkan di sana. Pak Wali, saya ucapkan selamat. Terima kasih Atas sudah ditunjuk, dipilih menjadi penjabat Wali Kota Bima. Seperti obrolan kita beberapa hari lalu di studio ini Pak Wali ya. Siap. Alhamdulillah sekarang terkabul. Terkabul, alhamdulillah. Ya, gimana perasaannya Pak sudah menjadi penjabat Wali Kota di Kota Bima? Jadi alhamdulillah, pemirsa Tribuners yang ada di mana saja berada. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sir untuk bisa memfasilitasi, memediasi kegiatan hari ini. Jadi alhamdulillah saya sangat berbahagia memang, karena memang ini tantangan dan memang mimpi saya untuk menjadi kepala daerah di daerah kelahiran saya, walaupun dalam waktu yang cukup singkat ya, 1 tahun. Tetapi dengan 1 tahun ini kita akan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan terutama yang memang selama ini menjadi isu yang ada di Kota Bima. Pertama, di Kota Bima ini memang ada krisis air. Jadi rata-rata masyarakatnya itu kadang-kadang 2 hari itu mereka bergantian. Air PDAM itu mati dan hidup. Dan ini memang sangat tidak nyaman ya. Kalau saya lihat memang masalah ini masalah yang sangat mendasar sekali. Bahkan ketika sebagai Kadis PUPR Nusa Tenggara Barat itu sempat mengunjungi LP yang ada di di Lombok Barat ya, itu di Kuripan, itu juga masalah air. Bayangin aja ada 1.500 sekitar itu penghuni di sana, airnya bermasalah. Dan saya memang mantan sebagai seorang Kalak BPBD, ada rasa ya jiwa kemanusiaan kita bangkit. Akhirnya saya mengadakan, membantu, sehingga dengan segala cara program yang ada kita lakukan dengan melihat anggaran yang tersisa di Dinas PU, kita akhirnya bisa intervensi dan sekarang sudah selesai pengeboran di sana. Dan kembali ketika saya lihat kondisi masyarakat yang ada di Kota Bima, demikian juga. Nah, mereka masih ada kesulitan masalah air ini.
Oleh karena itu saya dilantik tanggal 27 kemarin saya dengan beberapa teman Kadis PUPR, kemudian inspektur, kemudian asisten 2 dan beberapa teman yang lain melakukan kunjungan ke BPPB ya terkait dengan bagaimana balai pengembangan permukiman wilayah yang ada NTB itu, yang kebetulan kepala balainya adalah kawan saya Ibu Ika, mengharapkan adanya intervensi dari APBN. Akhirnya insya Allah dari pihak balai siap untuk memberikan supporting yang sangat full ya, optimal kepada kami, dengan syarat memang di kota Bima ini kan tidak ada PDAM-nya kota, yang ada PDAM milik kabupaten. Nah sementara intervensi daripada APBN nggak bisa masuk ke PDAM karena sudah dia BUMD. Jadi kami membentuk OPTD. Nah, jadi istilahnya jadi tidak apa G2G, government to government. Jadi kita akhirnya OPTD kita harus dibuat oleh pemerintah Kota Bima. Dan alhamdulillah saya langsung karena ini menjadi dasar untuk memproses untuk usulan anggaran untuk air bersih air minum yang ada di Kota Bima dengan bantuan APBN ini, sehingga saya langsung hubungi Karo organisasi. Inilah salah satu daripada merupakan poin ya bagi kami yang diangkat orang-orang yang dari provinsi. Karena kita sudah punya link semua di provinsi ini. Akhirnya saya hubungi Karo organisasi, langsung organisasi welcome. Saat itu pun sudah dibuat, disusun, dan alhamdulillah tadi pagi sudah ditandatangani RKOM-nya, pembentukan UPTD oleh Pak PJ Gubernur. Ini sudah langsung gaspol. Langsung gaspol. Gaspol kita nggak punya waktu. Ini belum ke Bima sudah gaspol. Karena ini masalah air ini sangat penting. Masalah penting sekali air ini. Sehingga saya nanti beberapa OPD saya yang terkait, saya akan minta supaya menyiapkan draft untuk peraturan wali kota Bima terkait pembentukan UPTD daripada UPTD air minum ini di Kota Bima. Ini yang saya lakukan kemarin. Luar biasa ini. Jadi langkah cepat ini berarti Pak Rum ya. Kita harus segera. Memang sudah pejabat senior di provinsi. Linknya sudah. Ya kita punya alhamdulillah punya link teman-teman di provinsi. Di provinsi maupun nasional sudah. Nasional insya Allah ada. Sudah sangat kuat ya. Jadi ini udah ngantor apa belum Pak? Belum ya. Belum. Jadi rencananya ngantor? Ngantor insya Allah besok insya Allah. Besok insya Allah. Tapi sudah berapa hari di sini sudah ambil kerja cepat ya, di baru sini? Ya 1 hari setelah pelatihan kan. 1 hari langsung kita bikin Selasa dilantik, Rabu saya langsungkan kunjungan itu dan alhamdulillah berbuah manis. Tadi pagi Pak PJ Gubernur Mi Gite telah tanda tangan untuk rekom pembentukan itu. Kenapa itu sangat urgent Pak masalah air di Bima ini? Ya karena memang kondisi air ini kan kita sangat vital. Lebih bagus mati lampu daripada nggak ada air. Nah kita rasakan lah coba kita kalau di rumah nih. Saya kebetulan juga tadi malam juga di rumah saya mati lampu nih. Rupanya tokennya habis. Jadi seorang Kadis PUPR pun, seorang wali kota pun juga token listrik juga bisa habis gitu ya. Habis mati lampu ya. Tapi alhamdulillah airnya masih mengalir. Oh gitu. Nah, jadi kita nggak terlalu begitu. Tapi kalau sudah nggak ada air, walaupun terang benderang kayak matahari di rumah itu malah nggak akan bisa bersih. Jadi itulah yang membuat saya untuk bagaimana memastikan supaya air ini bisa betul-betul tersedia cukup di Kota Bima bagi masyarakat Kota Bima. Jadi air itu memang kebutuhan pokok dan sangat dasar ya. Dasar. Memang kondisi di Kota Bima pelayanan air bersihnya seperti apa Pak? Ya selama ini kan kita masih numpang sama PDAM-nya kabupaten. Nah sementara PDAM kabupaten ini tidak sehat kondisinya. Sementara pelanggarnya yang terbesar adalah orang-orang Kota Bima. Tidak sehat dalam artian apa? Ya mungkin manajemennya ya. Ya saya dengar juga katanya ada pegawainya belum dibayar gajinya sekian bulan. Nah, akhirnya kacau lah. Juga berapa kali iya, seperti itu. Ya. Disegel kantornya. Disegel, kemudian sumber airnya juga masih terbatas. Nah, dengan adanya nanti UPTD yang kita bentuk ini kerjasama dengan BPPB provinsi tadi, insya Allah semuanya akan bisa terurai. Karena kita masih punya beberapa potensi mata air yang ada di Kota Bima. Air harus tetap mengalir ya. Ya, air menjadi sumber kehidupan. Kehidupan. Nah, itu sudah bukan suatu hal yang tidak tawar-menawar. Tidak tawar-menawar. Itu nomor satu itu. Nomor satu itu. Luar biasa. Ini sudah ada langkah pertama, langkah cepat. Bahkan saya nanti bahkan saya nanti malam mungkin ketemu sama teman-teman TAPD
Saya pastikan semua anggaran yang untuk perubahan ini saya geser fokus ke masalah air. Masalah air, masalah kebersihan tuntas. Bila perlu di cancel yang lain-lain, selesaikan dulu masalah air. Sekredit Ya. itu masalah Loh, lebih. coba kita rasakan sendiri kok. Bagaimana kalau kita yang memang nggak dapat air? Jangan-jangan saya juga nanti sampai di Bima juga nggak ada air juga kan? Ya ini kan juga untuk kepentingan saya juga kan, tentunya kan gitu loh. Nah ini yang saya utamakan seperti itu. Kan sudah ada laporan sebelumnya itu Pak ya? Sudah banyak komplain daripada masyarakat ya seperti itu. Apalagi di musim kekeringan sekarang, ya jadi sumber mata air sudah terbatas, yang ada air mata. Air mata. Jangan sampai ada air mata di Iya. Kota Bima. Ya ini kan. Ya luar biasa. Ini memang Pak Rum sudah betul-betul menjiwai sebagai wali kota. Itu Ya, belajar, karena di belajar. ibu kota itu isunya adalah pelayanan publik. Republik. Ya. Tidak ada hal lain yang krusial. Ya. Karena orang-orangnya kan biasanya urban dan lebih terdidik, kemudian dia butuh nyaman, Ya. butuh hidup dapat pelayanan Nah publik. kebetulan yang ini bagus. Mas Hir ini bilang ada pelayanan publik. Iya. Saya mantan di DPM TSP Provinsi. Iya. Saya sudah bisa mengawal ya bagaimana terbentuknya MPP, Mall Pelayanan Publik yang ada di Lombok Tengah, Praia. Kemudian kemarin terakhir yang ada di Kota Mataram yang di bekas mall kita yang di Mall Lama ya, Cilinaya. Dan saya juga akan menjadi program saya. Bagaimana di Kota Bima pun ada juga mall pelayanan publik. Nah, saya juga sudah panggil beberapa orang, pastikan juga nanti di Kota Bima itu ada mall pelayanan publik. Dan saya minta anggaran yang ada fokus terhadap juga mall pelayanan publik. Jadi kita ingin yang hal-hal yang real aja lah. Iya. Nggak usah terlalu banyak mimpi-mimpi, cukup kita optimalkan karena memang kalau kita jujur, fiskal kita sangat terbatas. Terbatas. Ya, bagaimana kita bisa memberikan iklim investasi yang baik sementara kita tidak punya pusat pelayanan yang memadai. Pelayanan ya. Pusat Pelayanan dasar ya. pelayanan dasar. Berarti Pak Rum ke sana langsung dobrak Ya, bagaimana membuat pelayanan publiknya Ya. lebih servis ke publiknya Service lebih. jadi dari satu gedung semua bisa selesai. Nggak perlu mereka cari-cari yang lain. Nah, dari urus semuanya sudah mulai di situ. Pak Rum ini sudah nggak sabar ingin ke Bima dan Karena waktunya cuma 1 tahun cuma sebenarnya. 1 tahun ya. Cukup nggak itu Pak? Ya, ya saya pikir kalau untuk hal-hal yang program yang mendasar, yang untuk yang bersentuhan langsung untuk ke masyarakat cukup. Cukup ya. Kecuali kalau kita hal-hal yang sifatnya agak sedikit pretesius ya seperti ada juga masukan tolong di Kota Bima ini dibuat pendopo. Kan belum ada pendoponya. Jadi Kabupaten Bima dan Kota Bima nggak punya pendopo untuk kepala daerah. Tapi ini saya pikir kalau pendopo ini kan sifatnya kan untuk kepentingan kepala daerah hanya 1 orang. Sementara anggaran kita terbatas, waktu kita terbatas, ya kita fokus bicara hal-hal yang sifatnya untuk bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat secara umum. Pelayanan publik. Pelayanan publik untuk sama masyarakat. 1 tahun. Wah, keren. Ya. Jadi, nah Pak, ngomong soal pelayanan publik ini tadi air, Ya. kemudian apalagi Pak yang ingin kayak puzzle membongkar ulang kemudian Ya. memperbaiki. Jadi saya terus terang aja saya lihat mengassessing yang ada di sana kondisi Kota Bima ini miris juga sih, masih ada di pojok-pojok kota itu masih ada sampah, ya istilahnya tidak tertata tertangani dengan baik ya. Sampah ya, kemudian beberapa pojok juga beberapa jalan-jalan itu ada juga drainasenya mampet. Jadi sehingga genangan air itu menjadi seperti sudah warna hitam seperti itu. Ini sangat kotor, tidak sehat untuk bagi masyarakat, bahkan bagi pengunjung yang mengunjungi Kota Bima gitu loh. Jadi sehingga Kota Bima bukan suatu tempat yang nyaman untuk dikunjungi maupun untuk tempat tinggal. Image seperti ini saya ingin selesaikan mungkin dalam waktu singkat ini, dalam 1 tahun ini, supaya itu image tidak, jadi sehingga orang akan melihat, wah ternyata Kota Bima ini nyaman, cantik, setelah bersih, ya drainasenya lancar, kemudian airnya minumnya sudah tersedia. Nah, kalau sudah ini tersedia, saya akan membuat konektivitas sister city dengan Labuan Bajo. Kota Bima berada di antara Labuan Bajo dan Mandalika, 2 tempat yang merupakan program strategis nasional ya, destinasi prioritas itu ada. Kok kita ini tidak bisa manfaatkan yang 2 ini. Orang Bima ke Bajo itu kan kayak tetangga itu. Dan harus kita ke Denpasar dulu terbangnya. Kenapa nggak kita bisa konektivitas langsung ada, minimal juga Lombok, Bima, langsung Labuan Bajo.
Cocok itu Pak. Nah, ini jadi sehingga tapi kita harus siapkan dulu kita punya kota Karena banyak. supaya orang yang datang ke sana nyaman gitu loh. Iya, iya. Minimal nanti orang mau dari Jakarta misalnya mau ke daerah timur, udah mungkin 2 hari di Bali, bisa 2 hari di Lombok, 2 hari di Bima, 2 hari di Labuan Bajo, baru mereka balik ke Jakarta. Kan bisa. Jadi mereka dalam waktu 1 minggu bisa ada 4 destinasi wisata yang mereka datangi. Tapi kalau sudah tidak ada penerbangan ya paling yang kena hanya Bali dan Labuan Bajo aja. Bahkan Lombok pun masih bisa sama kita, apalagi Bima nggak akan bisa tersentuh oleh wisatawan. Nah ini yang kita akan uraikan. Nah, kita akan bicara sudah kita dengan network yang ada kita coba bangun seperti itu untuk sama-sama ada pemikiran yang sama. Visi kita seperti itu. Jadi Pak Rum ini udah menyiapkan ada gambaran utuh nggak tentang Kota Bima 1,5 tahun ini akan seperti apa? Master plan-nya atau paling tidak semacam jargonnya itu seperti apa sih? Di tagline yang dibahas sekarang. Kalau jargon itu ya sudahlah saya masih linear aja dengan provinsi lah. Ya kalau sudah NTB gemilang ya sudah kita harus jadikan kabupaten kota juga gemilang. Nggak mungkin NTB ini gemilang sendiri kan. NTB nggak punya wilayah, nggak punya masyarakat. Yang punya masyarakat adalah kabupaten kota. Untuk menjadi NTB gemilang harus gemilang dulu sebelum kabupaten kota ini. Nah salah satu meringankan kerja daripada NTB gemilang ini, saya menjadikan Kota Bima gemilang dulu. Oh gitu berarti. Iya. Jadi Kota Bima gemilang. Gemilang dulu. Sekarang kan NTB maju melaju Pak. Loh, maju melaju itu tambahan saja. Iya. Dasarnya adalah gemilang maju untuk melaju. Jadi lebih kencang lagi maju melaju. Kan begini juga kan. Take off juga gitu loh. Nah, jadi dengan itu artinya ya kita akan bicara apa untuk gemilang ada zero waste. Zero waste kita selesaikan masalah kebersihan tadi, sampah tadi di zero waste. Kemudian kita bagaimana untuk pelayanan publik tadi yang mendasar ya terkait dengan masalah penyiapan air minum. Nah, itu harus existing. Kemudian penerangan jalan. Masa kota gelap? Nah, kita pastikan Dan saya sudah bangun untuk membangun smart city. Misalnya smart city untuk terkait masalah penerangan ini. Kemudian kita juga akan coba masalah untuk destinasi supaya juga tidak monoton. Kita punya Lawata, kita punya Panti Amahami. Ya. Ikonnya banyak. Ya, banyak di sini. Dan ini kita akan kembangkan. Saya sudah akan coba minimal di daerah Amahami, di Lawata itu kan ada, kalau sudah pernah ke Bima, ada mangrove kan, di pinggir pantai itu. Itu aja saya tinggal kelilingi buat jogging track. Jogging track. Mau jogging pagi-pagi, spot-spot foto, malamnya mau jogging juga, kita kasih lampu penerangan. Simple. Kita buatkan UKM untuk kuliner yang rapi. Insya Allah. Itu enggak perlu waktu lama lah. 2-3 bulan selesai insya Allah. 100 hari pertama insya Allah itu selesai. Saya penasaran. Dan saya akan coba, memang itu tadi untuk APBD perubahan ini, itu saya akan push untuk ke arah seperti itu. Saya akan tunda program yang lain seperti itu. Pelayanan khusus fokus ke pelayanan. Nah, memang kita juga linear dengan programnya Rohmi tentang industrialisasi. Saya welcome. Memang kalau tanpa investasi suatu daerah itu tidak akan ada pertumbuhan ekonomi. Kalau mengandalkan APBD, berapa sih APBD kita? Apalagi sekarang APBD Kota Bima ini terlambat untuk belanjanya. Mereka baru mulai lelang sekarang, baru penandatangan kontrak sekarang, padahal sisa 3 bulan. Ini belanjanya kemana ini? Nah, gini kan, ini masih terbatas. Oleh karena itu, dukungan daripada investor di luar APBD ini sangat penting untuk menggerakkan ekonomi. Ya, bagaimana UMKM bisa kalau tidak ada kegiatan? Nah, ini yang kita coba. Salah satunya adalah yang mungkin kita akan tembus adalah saya pernah ada kawan waktu itu mau coba untuk bagaimana kalau di Kota Bima kita buat galangan kapal. Ini sangat luar biasa kalau jadi ini. Galangan kapal, iya besar. Selama ini kalau kapal-kapal yang ada di NTB ini ngedoknya di Perak, Surabaya. Kejauhan, Pak. Nah kalau ada galangan kapal di Kota Bima kan tengah-tengah, dari NTT dekat, dari Lombok juga dekat. Nggak perlu jauh mereka ke Surabaya. Ini saya tawarkan. Kebetulan ini juga merupakan bagian daripada kerjasama dengan Institut Teknologi 10 November.
Ikatan Alumni ITS. Itu Seperti harus itu. butuh investor kali itu, Pak. Iya, saya jemput sih, kita jemput. Iya, Saya sudah kalau dengan investor sudah terbiasa. Dan investor sudah tahu bagaimana tipe saya, dan ibaratnya insya Allah lah, kita tipe orang yang nggak suka cawe-cawe. Iya, ya, apalagi Kita Pak Rum kan iya. juga ini Jadi insya Allah mereka tahu kita punya apa namanya, misalnya integritas kita udah mereka tahu. sepertinya persoalan-persoalan mendasar di Bima itu linear dengan jabatan-jabatan yang pernah dipegang oleh Pak Rum. Iya, Kepala Kalak BPBD. iya, Kan di Bima juga pernah bencana iya besar. betul. Kan? Kemudian ada DPPTSP. DPMPTSP. Dan Kemudian yang tidak kalah penting Kasbang Bangpol. Ya, karena memang iklim. Iklim. Nah, untuk masalah iklim yang ada untuk keamanan, ya tidak ada gejolak, insya Allah ya, saya bukan mau riak, bukan orang yang so alim gitu ya. Insya Allah, saya akan coba ada program Maghrib Isya itu kita, ya mungkin kalau nggak mengaji taklim, berzikir, ataupun memang kalau memang itu ya udah kita ngomong-ngobrol, ngomong apa segala macam lah, tapi di serambinya masjid lah ya. Kan nggak boleh bicara dunia dalam masjid, tapi kita di serambinya silakan gitu loh. Nah, dengan ini, dengan ikatan bahkan nanti kalau ada orang yang mau demo saya, oke, saya tunggu nanti ya pada asar di sini, pada isya di sini, pada maghrib di sini. Jadi saya nggak akan terima mereka di kantor. Iya. Nah, saya ajak dulu mereka ke masjid, kita sholat dulu, baru kita apa yang kita jadi. Sehingga mungkin dengan kena air wudhu, mungkin yang dulunya sudah mau beringas, ya mungkin Allah kasih hidayah menjadi sejuk. Nah, ini ya pendekatan seperti itu, insya Allah. Apalagi Pak Rum kan asli Iya, sudah biasa. daerah orang Bima. Orang Ya? Bima. Dan ditanya tadi ada sempat di media, nanti Pak Rum kan tidak ada pendopo di sana, tinggal di mana? Oh ya, saya biasa itikaf di masjid, saya bilang. Oh, gitu. Iya. Dulu Rasulullah itu pertama kali masuk ke apa namanya, ke Madinah kan buat Masjid Kuba. Jadi masjid menjadi pusat pemerintahan. Oh, Pak Rum di sana kan belum ada Belum ada. dinas. Terus betul, tadi tinggal di mana? Iya, kalau dengan istri ya mungkin di hotel lah sementara. Tapi kalau saya sendiri ya saya tinggal di masjid kan belum masalah. Di masjid apa di hotel gitu? Iya, coba di misal. Ada rumah tapi memang kondisinya ternyata sudah 30 tahun sudah nggak pernah dipakai. Udah hancur lah, udah rusak. Mungkin itu mau direhab dulu. Mudah-mudahan dalam 1 bulan bisa selesai biar kita akan tinggal di rumah. Jadi rencananya itikaf lebih baik di masjid. Itu kan sudah biasa. Iya, kalau memang kepepet lah. Iya. Tapi kan masih banyak tempat yang lain. Ini bahasa anunya saja gitu. Pak Rum, tadi soal Kes Bangpol, Kamtipmas itu juga hal yang sangat penting di Bima. Menjadi isu yang sekerap jadi sorotan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana pendekatannya, apa yang akan dilakukan untuk Kamtipmas. Iya, saya dulu pernah di Kesbangpol. Ada kita punya jargon atau slogan kita, tangkal dini, cegah dini. Oleh karena itu saya akan optimalkan, maksimalkan fungsi intelijen di Forkopimda. Intelnya Kodim, intelnya Polres, ya. Intelnya semua yang ada di sana, kejaksaan. Saya akan menggali, kira-kira di mana nih titiknya. Ini pun juga saya sudah dikomunikasi dengan Intel yang ada di Kodim. Pak Wali, kita komunikasi ada sesuatu beberapa titik yang perlu kita intervensi. Nah, hal seperti ini kan jadi kita melakukan cegah dini, tidak tunggu dia besar gitu loh. Dan saya juga ingin supaya hal-hal seperti ini ada pertemuan rutin dengan teman intelijen ini. Kita menggali apa sih informasi, jangan diabaikan. Ya, Forkopimda ini bukan hanya simbol untuk hanya forum koordinasi, tidak ada yang harus yang. Jadi teman-teman ini juga harus ikut berpikir tentang keadaan daerah, tidak hanya mereka sebagai simbol Forkopimda begitu. Jadi betul-betul memang ada apa ya kira yang bisa dibantu untuk daerah. Tetapi kita sebagai orang daerah, sebagai kepala daerah memang harus kita proaktif juga. Istilahnya jalin komunikasi, hargai teman-teman Forkopimda. Ya, kita istilahnya silaturahim, kita datangi Pak Kapolres, datangi Pak Dandim, ya, datangi Pak Kajari, minta informasi bagaimana terkait yang kita bisa lakukan terkait untuk bagaimana keamanan daripada Kota Bima. Khususnya memang dalam SK dikatakan bahwa tugas penjabat itu adalah memastikan suksesnya pemilu 2024. Nah, untuk sukses ya tentunya keamanannya harus dijaga. Tetapi tidak dengan serta-merta dengan cara yang ekspresif. Ya, kita humanis, persuasif saja. Itu tadi sentuh hatinya lah. Ya. Kalau pendekatan ke Lembo Ade itu? Ya, ke Lembo Ade pelan-pelan ya. Karena semuanya, saya yakin. Saya sudah pernah lama juga di Bima.
Ya walaupun saya orang Bima, kelahirannya di Lombok, besar di Lombok ya, kuliah di Jawa. Tapi saya pernah kerja sebagai Pimpro dulu di Bima dan saya rasakan bagaimana perilaku teman-teman Bima ini. Teman-teman Bima ini kalau sudah baik sama kita, mohon maaf ya, nyawa dia bisa pertaruhkan untuk kita. Setia. Sangat setia. Karakter Sangat setia. ya, Iya. itu yang Cuma sekarang kan orang melakukan image daripada itu seolah-olah Bima itu serem segala macam. Ya tidak semua itu oknum lah. Tapi kalau bicara yang itu banyak juga, tempatnya juga orang demo-demo banyak juga lah. Cuma kebetulan saja ini kadang-kadang kalau yang demo teman-teman Bima di blow up-nya itu luar biasa gitu kan. Ya mohon maaf ini ya. Saya harus membela juga nih teman-teman Bima nih gitu karena saya tahu Bima itu seperti apa. Ya contohnya saya kan bukan tipe pendemo kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak orang-orang seperti saya insya Allah. Ya jadi seperti itu. Orangnya pemberani semua, Pak. Pemberani dan baik hati. Dia berani dan karena benar dan baik hati. Memang ada juga sih, memang itu oknum ya. Di mana-mana pasti ada lah. Iya. Tapi kebanyakan yang baiknya daripada yang tidak baiknya. Tadi disinggung soal image. Ya. Ini kan image ini juga bagi daerah itu sangat penting kan. Bapak mau mengundang investor. Kalau image-nya tidak bagus juga kan jadi berpikir dua kali. Nah, bagaimana Bapak ingin mengubah image Kota Bima tadi dari kota yang tadi Bapak sebut masih banyak pelayanan perlu dibenahi menjadi kota yang ramah investasi, bukan kayak Singapura kecil lah gitu. Iya. Jadi gini, kalau untuk investasi itu ada 3 hal mendasar. Pertama, adanya lahan yang clear and clean. Ya, lahan clear and clean. Yang kedua, adanya kepastian hukum dalam berinvestasi. Ada regulasi, ada payung hukum. Nah, ibaratnya saya harus membuat payung hukum karena orang investor tahunya saya ini bukan Muhammad Rumnya tapi wali kotanya. Nah, saya akan membuat suatu regulasi payung hukum terkait bagaimana orang berinvestasi di sana. Sehingga ketika saya keluar, mereka masih bisa pegang itu. Ini bukan keputusan Muhammad Rum tapi keputusan wali kota. Nah, ini harus ada jaminan seperti itu. Yang ketiga adalah masalah kepastian keamanan. Oleh karena itu nanti saya akan bentuk seperti apa yang saya buat di provinsi. Ya, ada Satgas Percepatan Investasi Daerah yang mana di dalamnya ada teman-teman dari TNI, Polri, lengkap, kemudian imigrasi semuanya lengkap, dari BPN. Jadi semua. Jadi tidak ada investasi itu yang investasi tidak masuk itu mereka kesana kemari cari informasi. Enggak, mereka duduk diam aja. Yang penting ada duit yang mereka bawa. Kita yang urus izinnya. Kita yang memastikan keamanannya. Nah, itu ya. Satgas ini melibatkan siapa saja di situ? Itu tadi. Ya ada TNI Polri, Forkopimda, ya dengan unsur kita. Nah, kalau yang di provinsi ini kebetulan kan ketuanya itu adalah Kadis. Dan BPDSP ketuanya. Wakil ketuanya adalah Wakapolda. Wakil kedua-duanya adalah Pak Kasrem, wakil kedua-tiganya adalah Pak Wakajati. Nah, kemudian anggotanya ada Kepala Kamil BPN, Kasatpol PP, semua yang OPD yang terkait dengan masalah investasi menjadi anggota. Jadi impiannya benar-benar membuat Kota Bima menjadi aman, nyaman ya. Dan pelayanan publik jalan. Kota yang cantik dan sejahtera. Sejahtera ya. Ujungnya harus ke situ, Pak. Iya kan. Kalau nggak sejahtera nanti balik lagi. Nah, dan juga kita kan juga harus mengawal juga ada program nasional bahwa di 2024 itu harus kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Nah, saya lihat kemarin data kalau nggak salah ada 2.646 KK ya. Itu mengalami istilahnya statusnya adalah kemiskinan ekstrim tadi. Nah, ini akan kita coba intervensi. Kira-kira apa? Nah, ini juga. Nah, tapi bicara ini kan juga lintas ya. Lintas karena ini juga menjadi program nasional. Saya pikir dari teman-teman dari termasuk di dalamnya ada stunting kan. Stunting juga kita coba. Di program nasional tetap dikawal. Dikawal. Termasuk di provinsi juga. Ya, di provinsi sejalan. Spot
spot tourism gitu Iya. kan. Kemarin kan provinsi programnya kan hanya intervensi kepada masih Pulau Lombok kan untuk program stunting. Iya, iya. Nah, ya udah sekarang kita mencoba untuk mandiri saja. Bila perlu kita minta juga intervensi beberapa saja sekedarnya dari provinsi. Tapi kita karena ini stunting merupakan program nasional dan memang itu merupakan juga penyelesaian masalah bagi kondisi kesejahteraan yang ada di daerah, ya udah kita harus siapkan untuk itu. Satu lagi Pak Rom, ya, kalau ini kan Bima berada di ujung di kota Bima di timur NTB Ya timur ya. NTB. Sebenarnya salah satu mercusuar proyek nasional ada di Mandalika. Ya, ya. Kira-kira Pak Rom itu udah ada kaitkan ke sana atau tidak ini ada Ya itu yang tadi sudah saya sebut di awal, itu ada semacam konektivitas ya, Mandalika, Kota Bima dengan Labuan Bajo. Nah ini kita harus buat, bahkan mungkin dengan Bali sekalian lah. Karena dulu ada MPU itu ya, MPU yang itu saya kerjasama dengan 10 provinsi itu sudah dibentuk adalah termasuk Bali, NTB, NTT merupakan Sunda kecil. Nah, Sunda kecil kita akan buat ya mungkin di sektor pariwisatanya. Nah ini saya akan, itu sudah ada MOU-nya, sudah ada PKS-nya, tapi belum ada konkret kegiatannya. Nah, saya yang akan menjadi konkretnya nanti. Saya akan coba, itu payungnya, kita langsung yang menjadi istilahnya objek untuk pelaksanaan PKS itu. Luar biasa. Ya, kita langsung buat. Keren. Jadi Pak Rom ini saya dengar dari tadi tuh spiritnya sudah, ini spirit pembaruan ya dari Pak Rom dengan pengalaman yang sekian lama di dinas provinsi, bidang dari kebencanaan, investasi, kemudian hingga Bakas Bangpol dan dinas PUPR ini sudah mencakup semua hal mendasar modal untuk menjadi seorang PJ membangun di kota Bima ya, dan impiannya menjadikan kota Bima yang ramah, aman dan nyaman ya. Sejahtera. Dan sejahtera. Menjadi kota Bima yang gemilang. Gemilang ya. Pak Rom, ini sebentar lagi akan berangkat ke Bima ya, untuk langsung action bertemu masyarakat langsung, kemudian termasuk OPD di sana. Nah untuk menjalankan itu semua kan tentu butuhkan birokrasi ya, bisa satu visi dan sejalan. Ini apa rencananya untuk birokrasi ini? Kemarin ada mutasi, ada kegaduhan. Birokrasi. Nah, bagaimana birokrasi ini kan Pak Rom udah mungkin bisa kerja sendiri kan? Iya betul. Harus dengan gerbong yang selaras atau yang punya visi yang sama. Akan ada mutasi besar-besaran apa gimana Pak? Kalau rencana, biasanya kan pejabat, asalkan mutasi jadi orang ASN-nya juga merapikan barisan kan biasanya. Jadi ini kan kepala daerah ini sebenarnya pure jabatan politik ya. Tetapi karena saya selaku orang yang dari birokrat masuk ke tempat ini, tentunya tidak sebagaimana pandangan orang-orang yang memang basicnya politik murni gitu loh. Jadi saya akan bergerak sesuai dengan regulasi. Nah, saya menghargai semua keputusan yang telah dikeluarkan oleh kepala daerah sebelumnya. Nah, tugas saya adalah untuk mengevaluasi, meluruskan. Tetapi dalam bingkai pengawalan pemerintah provinsi pemerintah kabupaten pusat yang berwenang. Contoh, kan di dalam SK dikatakan tidak boleh melakukan mutasi, tidak boleh melakukan pencabutan izin yang telah diterbitkan oleh pejabat sebelumnya, kecuali ada rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Nah, untuk meyakinkan Menteri Dalam Negeri kan kita perlu ada kajian-kajian. Nah, untuk kita minta pendapat daripada Menteri Dalam Negeri, apakah bisa dilakukan mutasi berdasarkan kajian-kajian ini. Nggak bisa serta-merta kita tanpa ada izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri ataupun dari rekomendasi dari KSN, kita melakukan perombakan ini. Sambil menunggu itu, saya memberikan motivasi kepada semua ASN. Jangan khawatir ya, semua pejabat saya tetap akan menghormati regulasi yang ada. Karena sekarang Anda apapun itu, yang penting Anda telah dilantik sebagai pejabat ini misalnya atau itu seperti itu. Kerja saja yang baik. Nanti juga saya dalam evaluasi. Bisa saja ketika itu ternyata memang rekomendasi dari Jakarta mengatakan untuk dilakukan peninjauan ulang atau di pansel ulang, kan kalau memang di dasar memang kerja baik, ya kita bisa angkat juga lagi kembali kan seperti itu. Jadi saya memberikan kepada mereka untuk motivasi seperti itu. Dan saya bilang sama mereka,
tidak ada jual beli jabatan. Catat ya. Ya, jual beli jabatan. Karena sudah beredar kemarin. Ada orang yang mengatakan atas nama saya, Pak Wali menghubungi beberapa kadis, beberapa kepala bidang, ya, untuk meminta uang kalau mau jabatan sesuatu, atau mendapatkan jabatan. Berarti Itu sudah dicatat. sudah dicatat nama saya. Nah, Tapi itu tidak ya, benar kan? Enggak benar lah kalau begitu. Ya kan nggak mungkin lah. Itu betapa bodohnya kita seperti itu kan, kalau langsung gitu kan. Gitu lah. Jadi pendekatan nanti meritokrasi. Iya, ya saya selanjutkan, jika ada pejabat yang sampai kena sama oknum penipu tadi yang mencatat nama saya, berarti pejabat itu nggak benar. Berarti pejabat itu selama ini memang dia mendapatkan jabatan seperti itu. Nah, makanya saya tidak terlalu risau dengan seperti adanya hal-hal isu seperti itu. Ya sudah terserah, dikembalikan aja. Nggak bisa kita pantau bagaimana supaya orang tidak mencatat nama kita kan. Nah, tinggal sekarang objeknya itu punya mental yang benar nggak, punya integritas nggak, untuk dia tidak tergiur dengan masalah-masalah seperti itu. Ya termasuk saya juga ketika masalah proses PJ ini saya ditelepon di Jakarta, ada yang membawa nama dirjen. Dulu saya lah, ada, oh iya, sampai dia sampai sudah kirim nomor rekening untuk dibantu. Ya saya karena bukan orang bodoh lah seperti itu. Ya udah ini kan nggak mungkin lah. Masa ada dirjen, setingkat dirjen mau minta uang sama kita langsung kepada salah satu calon kan seperti itu. Itu oknum tidak jelas. Orang jelas pasti, makanya kalau memanfaatkan situasi. Iya, kalau kita sampai bisa ketipu, kita yang bodoh itu. Ini mental yang harus dibawa sekarang ke birokrasi di. Iya, semua lah, termasuk kontraktor. Ketika saya jadi kepala PU sudah ada juga yang mengatasnamakan nama saya minta duit ke kontraktor untuk dapat proyek, untuk dapat paket. Tapi kalau kontraktor yang tahu jiwa saya ditawin aja. Seperti itulah. Jadi intinya adalah ini mungkin saran saja, hati-hati teman-teman ASN. Saya tidak akan melakukan hal-hal di luar koridor peraturan perundang-undangan. Nah, saya akan pegang teguh itu karena saya memang seorang birokrat murni. Saya minta tetap bekerja yang baik. Nah, siapa yang punya prestasi, punya integritas, punya kapasitas, ya, tetap juga ada loyalitas, ya. Loyalitas untuk apa? Untuk membangun yang 1 tahun ini. Saya butuh orang yang betul-betul loyal, yang kita perintah dia dengar dan dia laksanakan. Kalau nggak loyal kan. Kalau Anda masuk ke ini ya udah selesai lah. Mau nanti bisa misalnya ternyata nanti ada rekomendasi SK ini cabut, saya SK akan kembali. Asal memang betul-betul memiliki integritas, kapasitas, loyalitas. 3 itu ya. Itu jadi modal utama untuk bagi birokrasi ASN, Pak ya. Oke. Tidak perlu ada isi tas. Itu dia. Tidak perlu bawa tenang isi aja, tas. aman aja. Saya juga jadi ini juga nggak pakai isi tas kok. Seolah-olah. Yang penting kita punya kemampuan, punya semangat dobrakannya ini luar biasa. Ini perlu dihilangkan. Perlu merubah tradisi. Kasihan. Oke. Kita doakan. Terutama anak-anak muda juga ya, udahlah jangan lagi main-main judi online, kemudian narkoba, itu banyak. Udahlah tinggalkan semua itu. Tetapi kita nggak bisa juga bicara seperti itu. Kira-kira kita harus selami apa sih supaya ada kesibukan. Loh mereka karena mereka ada kesibukannya gitu loh. Nah nanti mungkin untuk memerangi namanya judi online ini, saya mungkin akan ada bekerjasama dengan beberapa teman akademisi yang ada di UNRA, mungkin ada namanya Mawarmas itu ya, untuk menyelesaikan untuk syariah ekonomi syariah, ekonomi syariah seperti itu. Ya kita berkolaborasi aja gitu. Kemudian ada yang suka-suka anak-anak muda yang nggak ada, ya udah. Saya mungkin akan buat lomba e-sport. Ya e-sport yang itu game-game online itu. Kemudian juga saya salah satu juga pembinanya olahraga e-sport ini. Keren. Ya. Yang mana ketuanya adalah Pak Kabinda. Nah, jadi itu kita sudah mencoba ini untuk apa? Jadi kita jangan hanya bisa melarang, tapi kita harus memberikan solusi gitu loh. Nah, jadi yang kita coba. Tapi melarangnya pun juga dengan cara humanis, pendekatan. Apalagi di Bima kan gudangnya atlet, Pak. Gudangnya atlet, ya. Bolanya juga paling ya. menang di NTB. Iya, makanya kita beli di sana juga ada pacuan kuda. Kan kita itu potensi itu kita arahkan ke sana gitu loh. Yang positif, Pak. Ya, yang positif. Ya jangan kita negatif thinking. Jadi kita positif thinking sama orang gitu insyaallah. Luar biasa. Tribuners, kita doakan
dengan 1,5 tahun lebih ini ya, Itu SK-nya maksimal 1 tahun. maksimal 1 tahun. Salah. Dalam periode 1 tahun memimpin ini Pak Rum bisa melaksanakan semua mimpi-mimpi dan cita-citanya sebagai penjabat wali kota. Tentunya ini kan butuh dukungan semua elemen di Kota Bima Pak ya, untuk jadikan Kota Bima yang lebih maju dan intinya mensejahterakan masyarakat Kota Bima tentunya. Amin. Tribuners, itu dia perbincangan kita yang sungguh luar biasa bersama penjabat wali kota Bima, Haji Muhammad Rum. Kita doakan semoga rencana-rencana tadi itu bisa berjalan dengan baik dan ini untuk kesejahteraan masyarakat NTB khususnya Kota Bima. Kita jumpa di edisi Bincang Tribun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.